Ibu di Riau tega eksploitasi anak jadi pengemis. Ratusan kios di Pematang Siantar terbakar. Danau Tajwid jadi favorit wisatawan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pasangan suami istri di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tega mengeksploitasi 3 bocah untuk menjadi pengemis di jalanan. Setiap hari ditargetkan menyetor uang hingga Rp500.000. 3 bocah di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dieksploitasi menjadi pengemis jalanan. Seharinya diminta menyetor hingga Rp500.000. 3 bocah ini merupakan anak dan cucu dari pasangan suami istri berinisial SM. Kasus eksploitasi anak ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai keributan 3 orang anak di depan sebuah pusat perbelanjaan di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada pekan lalu. Saat didatangi petugas, seorang anak perempuan berinisial PW berusia 9 tahun menolak pulang ke rumah karena takut mendapatkan kekerasan dari neneknya. Hasil penelusuran polisi mengungkap korban bersama 2 anak lainnya yaitu MH usia 11 tahun dan RA usia 9 tahun diduga dieksploitasi oleh pasangan suami istri untuk menjadi pengemis manusia silver. Apabila target tersebut tidak tercapai, korban diduga sering mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik dari pelaku. Polisi kemudian membekuk pasangan suami istri itu di kediamannya untuk menjalani pemeriksaan. Kita sudah mengamankan 2 orang terduga sebagai pelaku dan kita juga sudah meminta keterangan. Alhamdulillah tadi sudah kita periksa semua. Kemudian saksi-saksi juga sebanyak kurang lebih ada 6 orang ya, termasuk korban juga sudah kita periksa. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dari awal ya dengan pihak Dinsos dan dari Kemensos, di mana sesuai dengan keterangan daripada korban bahwa selama ini yang bersangkutan sering disuruh dan dipaksa untuk bekerja, mencari uang, mengemis oleh orang tuanya. Apabila tidak sesuai target, maka akan dilakukan kekerasan. Saat ini polisi masih mendalami status hubungan keluarga korban PW dengan pasangan terduga pelaku. Pasalnya nama korban tidak tercantum dalam kartu keluarga meskipun diakui sebagai cucu oleh pelaku. Sementara itu, ketiga anak yang menjadi korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan selama proses penyelidikan dan penyidikan. Sawino RD, Kompas TV, Pelalawan, Riau. Saudara, puluhan driver ojek daring gelar aksi damai di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mereka meminta anggota DPRD mendorong pemerintah agar potongan harga aplikator 8% segera direalisasikan. Tuntut potongan harga aplikator 8%, puluhan driver ojek daring di Kota Medan menggelar aksi damai ke gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menyampaikan aspirasinya agar anggota DPRD mendesak pemerintah untuk menerapkan potongan aplikator 8% segera direalisasikan. Dengan cara berkonvoi, driver ojol ini juga menyampaikan aspirasinya ke kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan. Menurut para driver ojol, hingga saat ini para pengemudi ojek belum merasakan implementasi nyata dari kebijakan Perpres terkait potongan aplikator maksimal 8%. Rinaldi, koordinator aksi, menjelaskan sejak diumumkannya Perpres pada awal Mei kemarin, pemerintah belum juga melaksanakan aturan terkait maksimal potongan 8% tersebut. Membawa 2 tuntutan. Tuntutan yang pertama itu yang menagih janji Presiden terkait mengenai potongan 8% yang diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026.
Selain itu kami juga menuntut atau menolak kenaikan BBM. Itu dia Bang. Ada hal yang bisa tanyakan? Bang, tadi hasil pertemuan dengan anggota DPRD apa nih Bang? Hasil pertemuan dengan DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi kami dalam waktu dekat. Masa mendesak agar anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk segera mendorong pemerintah agar merealisasikan kebijakan tersebut. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Dialog kita tidak bisa kalau begitu. Kalau kita mau menang-menang sendiri, kita nggak usah dialog, ya. Saudara, rangkaian aksi mahasiswa di sejumlah daerah masih berlanjut. Di Medan, Sumatera Utara, mahasiswa bertahan hingga malam hari dan sempat memanas. Khususnya mahasiswa terhadap isu-isu nasional bahkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut pemerintah agar menstabilkan nilai rupiah, energi, hingga program MBG terus berlanjut. Rabu siang hingga malam, mahasiswa terus bertahan di gedung DPRD Kota Medan. Massa yang berasal dari sejumlah organisasi kemahasiswaan ini sempat mendesak masuk gedung DPRD Medan. Selain membawa poster tuntutan, mereka juga membakar ban bekas sebagai tanda desakan masyarakat kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Aksi ini sempat diterima perwakilan DPRD Medan dan menemui aspirasi dari mahasiswa. Sejumlah tuntutan disampaikan, antara lain agar program MBG dan KDMP diawasi dan dijalankan dengan baik. Massa menuntut agar pemerintah melakukan stabilisasi nilai rupiah dan energi. Sebelum membubarkan lokasi, massa bersama aparat membersihkan lokasi unjuk rasa. Emir Syapurba, Budi Satria, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang residivis bandar narkotika jenis ekstasi dan vape diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku diringkus di pemukiman padat di kawasan Sunggal. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan merangsek masuk ke sebuah rumah di Desa Mulirejo Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, 25 Mei lalu. Salah satu penghuni rumah yakni berinisial DH menjadi target polisi lantaran merupakan bandar narkoba. Pelaku juga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia. Saat diringkus, DH bersembunyi di balik mobil dan sempat menyimpan narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan dan mendobrak paksa sebuah kamar, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Petugas menyita 10.000 lebih butir pil ekstasi, 828 vape narkoba, dan uang tunai sebesar 246 juta rupiah yang merupakan uang hasil transaksi narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, pelaku bukan kali pertama terlibat dalam bisnis narkoba. Pelaku sudah 4 kali dipenjara dalam kasus serupa. Setiap aksinya, pelaku juga kerap berpindah-pindah tempat, dan bahkan dalam kurun waktu 1 bulan, pelaku 4 kali berpindah tempat, dengan tujuan agar pergerakannya tidak diketahui polisi. Selain menyita narkoba, polisi juga menyita sejumlah kendaraan mewah milik pelaku, yang diduga kuat merupakan hasil pencucian uang. Di hadapan rekan-rekan juga kami sampaikan adanya residivis narkoba, kita anggap bandar, mungkin ini ada dari pihak kejaksaan kami sampaikan, dan mereka modusnya berpindah-pindah, ngontrak, nyewa 1 bulan, dia 4 kali, dan kami bisa amankan. Pelaku kini kembali terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Bea dan Cukai menyergap 1 sampan nelayan di perairan Asahan. Nelayan tersebut terdeteksi membawa 10 kg sabu dari Malaysia.
Video yang direkam pada 1 Juni ini memperlihatkan detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Bea Cukai menghentikan pelayaran sebuah sampan penangkap ikan yang berlayar dari perairan Malaysia menuju perairan Indonesia kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sampan yang diawaki 1 orang warga negara Indonesia ini dihentikan lantaran terdeteksi membawa 10 kg narkotika jenis sabu. Saat diperiksa, pelaku sempat berkilah membawa narkoba. Namun usai polisi memeriksa alat penangkap ikan di sampan, polisi menemukan 10 bungkus sabu yang diselipkan ke dalam jaring ikan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pelaku merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Pelaku menjemput langsung narkoba dari Malaysia dan kemudian membawanya ke Indonesia melalui perairan Asahan. Setibanya di daratan, pelaku nantinya akan menyerahkan narkoba kepada seseorang sesuai arahan pengendali pelaku yang diketahui berada di Malaysia. TKP-nya adalah di tengah laut perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia, tepatnya di perairan Asahan. Di sana anggota kita mendapatkan informasi bahwa ada sebuah sampan atau kalok yang membawa narkotika jenis sabu. Informasinya yang bersangkutan yaitu baru mengambil barang dari warga Malaysia di perbatasan. Dari informasi itu kemudian tim dari direktorat kemudian dibantu oleh dari teman-teman Bea Cukai, kemudian dibantu juga dengan anggota Polres Tanjung Balai juga bersama-sama patroli menuju ke titik lokasi yang diinformasikan. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Ratusan kios di Siantar terbakar. Saksikan usai jeda. Saudara, ratusan kios pedagang di Pasar Dwi Kora atau Pasar Perluasan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara hangus terbakar. Akibatnya pedagang mengalami kerugian besar hingga hilang mata pencaharian. Masyarakat dan pedagang dikejutkan dengan asap tebal dan warna oranye yang membumbung di Pasar Dwi Kora, pusat perbelanjaan tradisional di Kota Pematang Siantar, Kamis dini hari pukul 4 pagi. Teriakan kebakaran dan upaya memadamkan api serta penyelamatan barang dagangan pedagang pun spontan dilakukan masyarakat dan pedagang di wilayah Perluasan Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara ini. Deretan kios yang berdempetan dengan konstruksi kayu dan atap seng membuat api cepat membesar dan melalap bangunan. Sebagian besar kios yang berisi barang dagangan kini rata dengan tanah. Johan Sianipar, korban, mengaku akibat kebakaran ini keluarganya mengalami kerugian hingga ratusan juta. Usaha baju orang tua miliknya ludes dilalap si jago merah. Ia berharap pemerintah memperhatikan nasib para pedagang pasca kebakaran. Saya lagi di rumah, tadi saya baru pulang ke rumah jam 9 pagi. Mama saya bilang udah hancur itu pajak kita, udah kebakaran lagi. Soalnya saya sudah tidak tinggal sama orang tua lagi. Ya. Informasi yang abang ketahui dari rekan-rekan yang lain bang, jam berapa mulai kebakaran? Jam 4, jam 3 gitu. Pak, subuh. Abang dagang apa? Ya? Abang dagang apa? Orang tua saya dagang baju. Saya tidak berdagang di sini, tapi orang tua saya dari saya kecil di sini berdagang baju. Setelah menurunkan 10 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemko Pematang Siantar dan Pemkap Simalungun, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kebakaran ini. Sedangkan kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran.
Tim Liputan Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, sistem layanan kesehatan primer dan peningkatan cakupan imunisasi dasar anak di Banda Aceh akan ditingkatkan dalam workshop partisipatory Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama tokoh agama diharapkan mampu memperluas imunisasi. Penelitian yang bertajuk Understanding Determinants of Reaching Under-Vaccinated and Zero-Dose Children in Indonesia atau Under-Vac-ID merupakan studi untuk memahami faktor sosial dan perilaku yang menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi terutama di Banda Aceh, yang cakupan imunisasi dasar masih 34% pada tahun 2025 lalu, sementara cakupan nasional 80,2%. Peneliti utama dari Indonesia Medical Education and Research Institute (FKUI), Dr. Ahmad Fuadi bilang, rendahnya cakupan imunisasi di Banda Aceh dan PD karena tidak diberi izin orang tua, terutama bapak, hingga rasa takut terhadap reaksi pasca vaksin seperti demam atau anak rewel. Ketakutan soal multi-injeksi, keraguan soal kehalalan vaksin, hingga keluarga nakes yang enggan divaksin. Jadi melihat bahwa risiko jangka pendeknya misalnya reaksi vaksinnya itu demam, kemudian bikin repot, rewel di rumah, itu lebih ditakutkan ketimbang melihat apa sih manfaatnya jangka panjang. Nah, ini yang kami lihat masih banyak ditemukan di masyarakat, terutama tadi karena keputusannya ada di orang tua yang laki-laki atau kakek dan neneknya. Keterlibatan tokoh agama dalam edukasi imunisasi dasar lengkap ini juga diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi di Aceh. 2012 kita sudah mengeluarkan ada 3 fatwa terkait dengan vaksin ini. Tentu fatwa itu kan tidak serta-merta akan membuat bahwa masyarakat tersadarkan untuk vaksin, tapi banyak sisi-sisi yang lain. Maka kita sampaikan di sini butuh kerja keras pemerintah agar melakukan langkah-langkah sehingga masyarakat itu banyak problem-problem yang informasi kepada masyarakat, sehingga dengan kebijakan pemerintah itu bisa lebih baik ke depan. Dalam studi Under-Vac-ID, berita bohong seputar imunisasi dan vaksin pasca COVID juga berpengaruh pada cakupan imunisasi. Apalagi zero dose atau anak-anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi juga masih tinggi. Sehingga perlu edukasi dengan melibatkan banyak pihak, terutama ulama atau tokoh agama. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, warga di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau terpaksa mencari jalan alternatif setelah jembatan di kawasan tersebut amblas. Akibatnya aktivitas masyarakat terganggu karena tidak dapat dilintasi. Jembatan di Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau amblas pada Jumat 12 Juni lalu. Diduga amblasnya jembatan terjadi akibat sering dilalui kendaraan bermuatan berat. Pasalnya di sekitar lokasi saat ini sedang berlangsung pembangunan turap sungai serta sejumlah proyek pembangunan lainnya. Akibat kerusakan tersebut, jembatan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Petugas pun telah memasang pembatas di sekitar lokasi untuk mencegah masyarakat beraktivitas di area yang dinilai membahayakan. Meski demikian, masih ada sejumlah pengendara yang nekat melintasi jembatan yang amblas. Sementara itu, banyak pengendara roda 2 terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Akibat putusnya akses jalan tersebut, pengendara mengaku kesulitan melintasi rute yang biasanya mereka gunakan setiap hari. Mereka terpaksa mencari jalan lain dengan jarak lebih dari 3 km. Ya, kalau untuk warga ini tanggapan kita kalau bisa terbaiki secepatnya di wali kota atau daerah gitu mungkin kita. Karena akses ini satu-satunya jalan nelayan ini. Kita tiap hari lewat sini, Bang? Tiap hari ini penduduk asli sini. Jadi kalau kondisi kayak gini kita lewat mana, Bang? Kita mutar lagi, kalau enggak ke Letan 1, kalau enggak di Kartika Palas. Itu semakin jauh jaraknya? Makin jauh jaraknya, sekitaran 3 kilo. 3 kilo muternya ya? Muternya aja. Ini sebelumnya udah pernah kayak gini, Bang? Belum ada, ini letaknya kena ini nih. Getaran ini, pasak bumi ini orang menanam. Awalnya jembatannya bagus. Alat berat orang kerja di sana tuh lewat sini. Kena alat-alat berat tuh yang sekitaran 40 ton, 30 ton lewat sini.
Para pengendara berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Pemerintah setempat disebutkan sudah meninjau lokasi dan berencana membangun jembatan tersebut. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, usaha reparasi koper, tas hingga sepatu masih eksis di tengah kemajuan Kota Pekanbaru saat ini. Dengan keahlian memperbaiki barang yang rusak, pengrajin bisa menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah per bulan. Usaha ini juga mampu merekrut pekerja. Sebuah jasa reparasi tas dan koper selalu ramai peminat, salah satunya yang berada di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Riau. Usaha yang telah ditekuni oleh salah seorang warga bernama Yudi ini selalu ramai didatangi pelanggan. Berawal dari keterampilan sol sepatu, usahanya terus dikembangkan dengan reparasi tas dan koper. Hasil reparasi tas dan koper yang memuaskan membuat permintaan warga terus meningkat. Rata-rata kerusakan tas dan koper yang diperbaiki seperti penggantian resleting dan kerusakan pada roda atau troli. Dari usaha jasa reparasi itu, Yudi bahkan telah memperkerjakan 4 orang karyawan. Reparasi tas dan koper telah ditekuni Yudi sejak 2004 dengan hasil cukup memuaskan. Dalam satu hari, belasan tas dan koper selesai diperbaiki dengan upah pengerjaan setiap koper atau tas hingga Rp100.000 per unit. Kalau awalnya itu saya sebenarnya usahanya di servis sepatu dan sendal. Cuman karena ada juga konsumen yang mengantarkan tas untuk diperbaiki, kita terima. Lama-kelamaan makin lama, makanya ada ide untuk perbaiki tas ini. Itu awal mula kita buka servis tas ini. Lebih kurang 10 tahun yang lewat. Tas apa aja bang yang dibagusin? Mulai dari tas sekolah, tas pesta, koper, travel bag, macam-macam, tas pancing, tas golok. Reparasi tas dan koper diminati warga karena biayanya lebih murah ketimbang membeli baru. Proses perbaikan juga cukup cepat, sehari hingga 2 hari. Dari kemampuan reparasi ini, Yudi tidak hanya menghasilkan cuan, namun juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar karena telah merekrut karyawan untuk peningkatan pelayanan kepada konsumennya. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh terus dikebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan tersebut ditargetkan akhir bulan Juni ini dapat langsung difungsikan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya ini telah mencapai 65%. Proyek strategis ini terus dikebut pemerintah agar dapat selesai di akhir Juni tahun ini. Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 8 hektar ini dinilai cukup lamban. Diperlukan akselerasi yang cepat untuk mencapai target, seperti upaya pengiriman material bangunan lewat udara. Saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Nagan Raya, Aceh, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang, rendahnya progres ini dipicu sulitnya akses transportasi pengiriman material dan gangguan cuaca di jalur distribusi. Namun dirinya optimis akhir Juni 2026 sekolah ini akan rampung dan menyambut siswa baru. Suplai material secara darat memang berat. Memang ada bandara tapi bandaranya belum bisa 100%, misalnya kita menggunakan Hercules misalnya. Mereka belum bisa butuh itu. Cuma tadi dari teman-teman penyedia jasa waskita akan berusaha menggunakan tetap angkutan udara karena itu yang tercepat. Mudah-mudahan bisa. Kalau ada tambahan alat yang mesti mereka bawa, ya mesti dibawa pakai pesawat sekalian gitu. Proyek sekolah rakyat yang dikerjakan Waskita Karya ini dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti ruang kelas yang representatif, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa hingga rumah susun bagi para guru. Jika beroperasi penuh, sekolah rakyat di Nagan Raya ini diproyeksikan mampu menampung 1.000 lebih siswa yang berada di kawasan barat selatan Aceh. Mustajab, Kompas TV, Nagan Raya, Aceh.
Danau Tajwid jadi lokasi wisata favorit. Saksikan usai jeda. Saudara, wisata alam Danau Tajwid di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat. Di sini wisatawan berlibur dan menikmati pemandangan yang asri serta udara yang sejuk. Di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan panorama dan suasana yang menyegarkan, yaitu Danau Tajwid. Wisata alam ini merupakan anak sungai Kampar yang membentuk lingkaran dengan sebuah pulau di bagian tengahnya. Melihat potensi alam yang dimiliki pengelola kemudian menyulap kawasan tersebut menjadi destinasi wisata yang menarik dan ramah bagi pengunjung. Di lokasi ini wisatawan dapat menikmati beragam wahana, mulai dari bebek dayung, kapal wisata, kapal restoran, flying fox, hingga berbagai permainan air lainnya. Suasana yang tenang dengan pepohonan rindang menjadikan tempat ini cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Untuk mencapai Danau Tajwid, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 hingga 2 jam dari pusat kota Pekanbaru. Pengunjung hanya dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000 per orang. Sementara untuk menikmati setiap wahana, pengunjung akan dikenakan biaya tambahan sesuai jenis permainan yang dipilih. Pengelola juga menyediakan gazebo dengan tarif Rp50.000. Bagi wisatawan yang datang dari luar daerah, tidak perlu khawatir. Pengelola telah menyediakan homestay yang berada di tepi danau sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan alam lebih lama. Salah satu pengunjung mengaku sering berkunjung ke Danau Tajwid karena suasananya yang rindang dan sejuk. Ia biasanya datang bersama teman maupun keluarga untuk menikmati waktu bersantai. Ada wahana bebek, kolam renang, kolam renang. Ya bayar berapa? 10.000 aja. Datang ke sini sama siapa aja? Sama kawan-kawan, bisa juga sama keluarga. Dengan keindahan alam yang masih asri serta beragam pilihan wahana rekreasi, Danau Tajwid mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi oleh Anda saat berlibur di Kabupaten Pelalawan Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pelalawan Riau. Saudara, Bangkinang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memiliki sejumlah wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Sunset Sungai Kampar. Banyak pengunjung dari luar kota datang menikmati keindahannya. Lokasinya persis di jantung kota Bangkinang, Kabupaten Kampar. Wisata yang diberi nama Bangkinang Riverside ini banyak dikunjungi wisatawan pada sore menjelang malam. Suasana yang sejuk dan cantik membuat pengunjung betah untuk berlama-lama bersama keluarga. Spot foto dengan latar Sungai Kampar dan jembatan Waterfall City menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Untuk menikmati wisata ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Mereka hanya dikenakan tarif parkir kendaraan mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Wisata ini juga dilengkapi sarana toilet dan tong sampah agar kebersihan tetap terjaga. Salah satu pengunjung yang datang di Pekanbaru mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana yang baru dengan latar sungai. Udah berapa kali ke sini? Baru pertama kali ini. Lumayan bagus. Bisa buat kumpul-kumpul keluarga, enak lah. Adem juga. Apa aja yang ada di sini fasilitasnya? Buat foto-foto paling nongkrong-nongkrong ya. Sama teman-teman keluarga, paling makan, paling banyak ya. Kalau untuk buat foto sungainya bagus ya, ada jembatannya juga. Karena jembatannya ada 2, tengah-tengahnya nampaknya jadi bagus sungainya. Jika Anda datang ke Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat ini. Selain menawarkan keindahan alam, wisata ini juga menjanjikan berbagai macam kuliner dengan harga sangat bersahabat dengan kantong para pengunjung. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau.
Saudara, jaksa menuntut 2 terdakwa kasus jual beli BBM bersubsidi menggunakan jerigen dengan hukuman 5 bulan penjara. Tuntutan ini sama dengan masa penahanan para terdakwa. Terdakwa Aziz Apandi Silalahi dan Rading Alamir Cibro, terdakwa kasus jual beli Pertalite menggunakan jerigen tanpa izin, Senin sore mendengarkan tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 5 bulan dan 5 hari penjara. Sebab perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Lamanya tuntutan sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Penasihat hukum terdakwa Rumintang Naibahu bilang akan melakukan pledoi atas tuntutan jaksa. Rumintang juga berharap majelis hakim dapat membebaskan kliennya dan memerintahkan penyidikan baru kepada pengelola SPBU. Tapi yang paling utama kami menginginkan ada sprindik baru terhadap orang yang benar-benar terlibat di dalam masalah tersebut. Yaitu pembensinnya kah, pengawasnya kah, silakan polisi lakukan penyelidikan ulang, buat sprindik baru. Polisi menangkap terdakwa pada bulan Januari lalu saat terdakwa Aziz Silalahi, penjaga pompa SPBU Simpang Pos Kota Medan, melakukan pengisian 20 liter Pertalite ke jerigen yang dibawa oleh terdakwa Rading Alamir. Rencananya BBM tersebut akan dijual eceran. Rauganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh memperlebar jalan lintas barat Aceh antara Calang Aceh Jaya dan Simpang Pot Nagan Raya. Pelebaran ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan barat selatan Aceh. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Zulkarnaini, menyebut pelebaran jalan lintas barat Aceh ini adalah program preservasi jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan kualitas jalan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Proyeknya bernilai 18 miliar rupiah. Ruas jalan nasional yang dilebarkan ini sepanjang 3,35 km dengan lebar badan jalan sebelumnya 6 meter. Pelebaran dilakukan di sisi kanan dan kiri jalan existing masing-masing 1,5 meter, sehingga lebarnya menjadi 9 meter. BPJN Aceh menargetkan proyek pelebaran jalan ini rampung pada 10 September nanti. Ini perluasan, jadi kita luaskan jalan ini pelebaran kiri kanan 1,5 dengan 1,5, jadi badannya sudah ada 6 meter. Ini insya Allah kita target selesai tanggal 10 September 2026 tahun ini. Ruas jalan yang diperlebar ini punya arti penting dalam mendukung kelancaran arus transportasi, mobilitas masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi logistik untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah barat selatan Aceh. Mustajab, Kompas TV, Nagan Raya, Aceh. Ibu di Riau tega eksploitasi anak, saksikan usai jeda. Saudara, pasangan suami istri di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tega mengeksploitasi 3 bocah untuk menjadi pengemis di jalanan. Setiap hari ditargetkan menyetor uang hingga Rp500.000. 3 bocah di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dieksploitasi menjadi pengemis jalanan. Seharinya diminta menyetor hingga Rp500.000. 3 bocah ini merupakan anak dan cucu dari pasangan suami istri berinisial SM. Kasus eksploitasi anak ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai keributan 3 orang anak di depan sebuah pusat perbelanjaan di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada pekan lalu. Saat didatangi petugas, seorang anak perempuan berinisial PW berusia 9 tahun menolak pulang ke rumah karena takut mendapatkan kekerasan dari neneknya. Hasil penelusuran polisi mengungkap korban bersama 2 anak lainnya yaitu MH usia 11 tahun dan RA usia 9 tahun
diduga dieksploitasi oleh pasangan suami istri untuk menjadi pengemis manusia silver. Apabila target tersebut tidak tercapai, korban diduga sering mendapatkan ancaman dan kekerasan fisik dari pelaku. Polisi kemudian membekuk pasangan suami istri itu di kediamannya untuk menjalani pemeriksaan. Kita sudah mengamankan 2 orang terduga sebagai pelaku dan kita juga sudah meminta keterangan. Alhamdulillah tadi sudah kita periksa semua. Kemudian saksi-saksi juga sebanyak kurang lebih ada 6 orang ya, termasuk korban juga sudah kita periksa. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dari awal ya dengan pihak Dinsos dan dari Kemensos, di mana sesuai dengan keterangan daripada korban bahwa selama ini yang bersangkutan sering disuruh dan dipaksa untuk bekerja, mencari uang, mengemis oleh orang tuanya. Apabila tidak sesuai target, maka akan dilakukan kekerasan. Saat ini polisi masih mendalami status hubungan keluarga korban PW dengan pasangan terduga pelaku. Pasalnya nama korban tidak tercantum dalam kartu keluarga meskipun diakui sebagai cucu oleh pelaku. Sementara itu, ketiga anak yang menjadi korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan selama proses penyelidikan dan penyidikan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pelalawan, Riau. Saudara, puluhan driver ojek daring gelar aksi damai di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mereka meminta anggota DPRD mendorong pemerintah agar potongan harga aplikator 8% segera direalisasikan. Tuntut potongan harga aplikator 8%, puluhan driver ojek daring di Kota Medan menggelar aksi damai ke gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menyampaikan aspirasinya agar anggota DPRD mendesak pemerintah untuk menerapkan potongan aplikator 8% segera direalisasikan. Dengan cara berkonvoi, driver ojol ini juga menyampaikan aspirasinya ke kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan. Menurut para driver ojol, hingga saat ini para pengemudi ojek belum merasakan implementasi nyata dari kebijakan Perpres terkait potongan aplikator maksimal 8%. Rinaldi, koordinator aksi, menjelaskan sejak diumumkannya Perpres pada awal Mei kemarin, pemerintah belum juga melaksanakan aturan terkait maksimal potongan 8% tersebut. Membawa 2 tuntutan. Tuntutan yang pertama itu yang menagih janji Presiden terkait mengenai potongan 8% yang diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Selain itu kami juga menuntut atau menolak kenaikan BBM. Abang-abang. Ada hal yang bisa tanyakan? Bang, tadi hasil pertemuan dengan anggota DPRD apa nih, Bang? Hasil pertemuan dengan DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi kami dalam Masa mendesak agar anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk segera mendorong pemerintah agar merealisasikan kebijakan tersebut. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dialog kita tidak bisa kalau begitu. Kalau kita mau menang-menang sendiri, kita nggak usah dialog, ya. Saudara, rangkaian aksi mahasiswa di sejumlah daerah masih berlanjut. Di Medan, Sumatera Utara, mahasiswa bertahan hingga malam hari dan sempat memanas. Khususnya mahasiswa terhadap isu-isu nasional bahkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut pemerintah agar menstabilkan nilai rupiah, energi, hingga program MBG terus berlanjut. Rabu siang hingga malam, mahasiswa terus bertahan di gedung DPRD Kota Medan. Massa yang berasal dari sejumlah organisasi kemahasiswaan ini sempat mendesak masuk gedung DPRD Medan. Selain membawa poster tuntutan, mereka juga membakar ban bekas sebagai tanda desakan masyarakat kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Aksi ini sempat diterima perwakilan DPRD Medan dan menemui aspirasi dari mahasiswa. Sejumlah tuntutan disampaikan, antara lain agar program MBG dan KDMP diawasi dan dijalankan dengan baik. Massa menuntut agar pemerintah melakukan stabilisasi nilai rupiah dan energi. Sebelum membubarkan lokasi, massa bersama aparat membersihkan lokasi unjuk rasa.
Emir Syapurba, Budi Satria, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang residivis bandar narkotika jenis ekstasi dan vape diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku diringkus di pemukiman padat di kawasan Sunggal. Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan merangsek masuk ke sebuah rumah di Desa Mulirejo Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, 25 Mei lalu. Salah satu penghuni rumah yakni berinisial DH menjadi target polisi lantaran merupakan bandar narkoba. Pelaku juga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia. Saat diringkus, DH bersembunyi di balik mobil dan sempat menyimpan narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan dan mendobrak paksa sebuah kamar, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Petugas menyita 10.000 lebih butir pil ekstasi, 828 vape narkoba, dan uang tunai sebesar 246 juta rupiah yang merupakan uang hasil transaksi narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, pelaku bukan kali pertama terlibat dalam bisnis narkoba. Pelaku sudah 4 kali dipenjara dalam kasus serupa. Setiap aksinya, pelaku juga kerap berpindah-pindah tempat, dan bahkan dalam kurun waktu 1 bulan, pelaku 4 kali berpindah tempat, dengan tujuan agar pergerakannya tidak diketahui polisi. Selain menyita narkoba, polisi juga menyita sejumlah kendaraan mewah milik pelaku, yang diduga kuat merupakan hasil pencucian uang. Di hadapan rekan-rekan juga kami sampaikan adanya residivis narkoba, kita anggap bandar, mungkin ini ada dari pihak kejaksaan kami sampaikan, dan mereka modusnya berpindah-pindah, ngontrak, nyewa 1 bulan, dia 4 kali, dan kami bisa amankan. Pelaku kini kembali terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Bea dan Cukai menyergap 1 sampan nelayan di perairan Asahan. Nelayan tersebut terdeteksi membawa 10 kg sabu dari Malaysia. Video yang direkam pada 1 Juni ini memperlihatkan detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Bea Cukai menghentikan pelayaran sebuah sampan penangkap ikan yang berlayar dari perairan Malaysia menuju perairan Indonesia, kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sampannya diawaki 1 orang warga negara Indonesia ini dihentikan lantaran terdeteksi membawa 10 kg narkotika jenis sabu. Saat diperiksa, pelaku sempat berkilah membawa narkoba. Namun usai polisi memeriksa alat penangkap ikan di sampan, polisi menemukan 10 bungkus sabu yang diselipkan ke dalam jaring ikan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pelaku merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Pelaku menjemput langsung narkoba dari Malaysia dan kemudian membawanya ke Indonesia melalui perairan Asahan. Setibanya di daratan, pelaku nantinya akan menyerahkan narkoba kepada seseorang sesuai arahan pengendali pelaku yang diketahui berada di Malaysia. TKP-nya adalah di tengah laut perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia, tepatnya di perairan Asahan. Di sana anggota kita mendapatkan informasi bahwa ada sebuah sampan atau kalok yang membawa narkotika jenis sabu. Informasinya yang bersangkutan yaitu baru mengambil barang dari warga Malaysia di perbatasan. Dari informasi itu kemudian tim dari direktorat kemudian dibantu oleh dari teman-teman Bea Cukai, kemudian dibantu juga dengan anggota Polres Tanjung Balai juga bersama-sama patroli menuju ke titik lokasi yang diinformasikan. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara.
Hitung, kuat suaramu. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.